Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Basnas Jember, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kedua narasumber Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis MSI, pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Jember, Bapak Kiai Haji Misbahus Salam MPDI, Ketua Basnas Kabupaten Jember, dan saya sendiri MFI Ketua MSI, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Jember. Pada siang hari ini, tanggal 28 bulan April 2020, akan kita adakan dialog topik yang sangat menarik karena memang saat ini topik ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu terkait takjil zakah, yaitu menyegerakan pembayaran zakat. Sebagaimana kita tahu, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, yang salah satu dari poin surat edaran tersebut pada poin 13 sub A menyatakan bahwa menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayar zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan, sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat. Sebagaimana kita tahu, dampak adanya pandemik Corona atau virus COVID-19 ini sangat besar bagi masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Dikatakan bahwa dampaknya bisa meningkatkan jumlah kemiskinan sampai pertengahan April kemarin sampai 3,7 juta warga miskin baru di Indonesia. Ini belum lagi kalau kita lihat dengan berapa jumlah pengangguran PHK yang baru, yang itu tentunya sangat memberatkan bagi warga masyarakat kita. Karena itu dengan adanya surat edaran ini penting untuk kita sikapi, yaitu dengan membahas dialog online terkait takjil zakah atau menyegerakan zakat. Untuk itu ini sudah bergabung dengan kita Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis. Beliau sekarang posisi di Lumajang, akan menyampaikan poin-poin penting terkait kajian fikih terkait takjil zakah. Kami persilakan kepada Kiai Haji Abdul Wadud Nafis untuk memaparkan materinya. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabana syiyam wa farada alaina zakata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram guru saya Haji Misbah, yang saya hormati, dan mitra saya Bapak F. Jaya, yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum takjil zakat, di mana masa ini menuai polemik panjang, bahkan dianggap nyeleneh. Maka karena itu jadi penting pada pertemuan kali ini melihat perspektif fikih, sehingga dalam sisi fikih benar atau salah. Ya, terima kasih dari pengantar awal saya menyatakan dari apa zakat, apa dari wajibnya zakat, dan kapan waktu bayarnya zakat, dan bagaimana takjil zakat. Walaupun ini tema sentralnya tentang takjil zakat supaya untuk pemahaman kita. Yang pertama, apa itu zakat itu? Dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 572, dalam kitab Al Kabir jilid 1 halaman 43 mendefinisikan az-zakatu huwa an-numu wa ziyadah. Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan bertambah. Kemudian menurut istilah, ismun lima yukhraju min malin wa badanin ala wajhin maksusin. Zakat itu adalah sebuah nama bagi harta yang dikeluarkan untuk bagian dari harta, untuk pensucian harta, atau untuk pensucian badan dengan cara tertentu. Jadi yang disebut dengan zakat di mana seorang mengeluarkan hartanya untuk mensucikan harta yang dimiliki dan sampai satu ekor.
Apa dia bayar zakat? Untuk zakat fitrah, untuk menunjukkan fisiknya. Itu definisi menurut bahasa fikih tentang zakat. Nah, ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma. Di dalam Al-Quran itu sebanyak 84 kali diulangi tentang aqimus shalah wa atuz zakat. Terutama surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan juga dalam hadis yang meriwayatkan Imam Bukhari Muslim yang datangnya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Katanya wa iqam salati wa ita'uz zakati wa hijjul baiti wa shaum Ramadan. Di sini zakat juga bagian daripada rukun Islam. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Hadis Islam yang Adilah Tubuh Jilid 3 itu halaman 1813 menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah daripada wajib zakat itu? 1. Lah, 2. Merdeka, 3. Memiliki zakat sempurna, yang keempat memiliki satu nisab, dan yang kelima mencapai 1 tahun. Nah, kemudian berikutnya sudah masuk pada inti. Kapan zakat itu diberikan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, bahwa di dalam beberapa penjelasan ada harta yang harus diberikan zakat tanpa menunggu 1 tahun untuk nisab. Tapi ada harta ini nisab dan haul. Di sini dijelaskan di beberapa penjelasan yang tidak harus tunggu tahun ini. Seperti misalnya kita zakatnya dulu dari tanaman, simar, buah-buahan, makan, rikas. Begitu seorang itu memiliki 1 nisab, maka langsung dia wajib bayar zakatnya, tidak menunggu haul, tidak menunggu 1 tahun. Itu terangkan dalam kitab At-Tabul Qanan jilid 2 halaman 132. Dan juga dalam kitab Ulil Muhtaj jilid 1 halaman 380. Juga ada zakat harta yang harus 1 nisab dan harus haul, yaitu emas dan perak, harta dagangan, dan juga binatang ternak. Nah, sekarang masuk kepada materi ini yang paling inti. Yang menjadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya akhir zakat? Membayar zakat sebelum waktunya tiba, seperti yang diedarkan oleh Kemenak atau oleh Kementerian Agama, bahwa dianjurkan masyarakat ini membayar zakat sebelum waktunya atau mendahulukan bagi mereka yang sudah punya kewajiban zakat atau dengan adanya 1 nisab. Nah, ulama beda pendapat, ada 2 pendapat. Nah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Nah, pendapat pertama, pendapat yang tidak memperbolehkan, yaitu pendapatnya dalam mazhab An-Nalifiyah, yakni pengikut Imam Malik bin Anas dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 266, dan juga dalam mazhabnya Zahiriyah, jadi dalam kitab An-Mahalla jilid 6 halaman 95 menjelaskan bahwa hukumnya tidak boleh ta'khir zakat. Nah, dia menggunakan 2 dalil. Dalil yang pertama, bahwa salah satu syarat daripada zakat itu adalah haul. Sama halnya salah satu syaratnya zakat itu adalah mencapai 1
orang yang punya harta yang tidak sampai 1 tahun, maka hukumnya tidak boleh menyegerakan zakat, tidak boleh ambil zakat, karena keduanya punya sama syarat. Kemudian dalil yang kedua, karena zakat ini ada waktunya, yaitu 1 tahun, dan zakat itu ibadah, seperti halnya sholat. Nah, apabila sholat itu dilaksanakan sebelum waktunya tiba itu tidak sah, maka begitu pun zakat ketika dilaksanakan sebelum waktunya tiba, ya tidak. Nah, ini pendapat daripada Al-Malikiyah dalam kitab Bidayatul Mujtahid, jadi 1 halaman 266, dan dalam kitab Al-Mahallah yang dikarang oleh Ibnu Hazm di 6 halaman 95. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang memperbolehkan takhir zakat, yaitu pendapat yang pertama adalah pendapat Hanafiyah, yaitu mazhab Hanafi. Dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 516, dan juga Syafi'iyah, yaitu mazhab Syafi'i, dalam kitab Majmu' jilid 6 halaman 139, dan juga Hanabilah atau Hambali dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 129. Apa dalil daripada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali? Itu ada 2. Yang pertama berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, yang datangnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia bercerita, Annal Abbasa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla lahu fi dzalik. Qala marratan fa'adina dzalika. Kata Imam Ali bin Thalib bahwa Sayyidina Abbas, yakni paman Rasulullah, minta izin kepada Nabi Muhammad untuk ta'jil sadaqatihi, untuk mendahulukan kewajiban zakatnya sebelum tiba waktunya. Dan permintaan itu hanya 1 kali, dan ternyata Rasulullah memberikan izin kepada Sayyidina Abbas untuk melakukan hal ini. Nah, berdasarkan hadis ini, kata mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, hukumnya akhirul zakat boleh, karena berdasarkan hadis yang sahih. Bahkan kata Imam At-Tirmidzi itu isnadin hasan. Ini sudah jelas. Artinya zakat itu beda dengan sholat, beda dengan haji. Kemudian dari yang kedua, apa katanya? Zakat itu merupakan hak harta. Maka hak harta itu adalah berdasarkan kasih sayang kepada orang. Maka karena itu kita boleh memberikan sesuatu yang belum tiba waktunya karena kasih sayang. Contohnya disamakan dengan hutang. Ada orang mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar, maka dia boleh membayar hutang sebelum jatuh tempo. Jadi umpamanya ada seorang punya kewajiban hutang, harus bayar hutang tanggal 30 Juli. Nah, dia boleh membayar dari awal, tanggal 1 Mei sudah bayar, boleh. Itu kata mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 516, dan kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 139, dan kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 129. Sekarang berikutnya yang terakhir ini kita melihat menganalisa 2 argumen. Karena saya ketepatan dulu satunya Bibi Mokorona, kita menarjih 2 pendapat ini. Kita analisa. Pendapat yang tidak memperbolehkan, yang pertama, karena salah satu syarat daripada wajibnya zakat itu adalah haul.
sama dengan halnya kewajibannya zakat itu kalau mencapai 1 nisab. Katanya dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Hambali beda. Nisab itu merupakan sebab wajibnya zakat. Sama halnya waktu sholat itu adalah sebab untuk wajibnya sholat. Sama dengan orang yang bayar zakat upah ini, dia ini setelah bersumpah. Nah, maka karena itu beda dengan nisab itu bukan sebab wajibnya, tapi merupakan waktu pelaksanaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ada harta zakat itu yang tidak menggunakan haul. Contohnya zakatul zuru, zakatul simar, zakatul ma'dan, zakatul rikat. Dalam kitab Kasyaful Qanah di jilid 2 halaman 192 dan dalam kitab Model Muhtar jilid 1 halaman 386, semua mazhab sepakat bahwa apabila mereka memiliki 4 macam harta ini, wajib dizakati tidak butuh haul apabila mereka memiliki 1 nisab. Nah, berarti yang menyatakan bahwa haul sama dengan nisab itu tidak sama. Itu. Kemudian yang kedua, tentang waktu. Nah, bagaimana bahwa zakat itu sama dengan sholat sesuai waktu? Jawabannya beda. Kalau sholat itu ibadatul badan, ibadah yang berkenaan dengan fisik. Akan tetapi kalau zakat itu ibadatul mal wa muta'alliqun bil insan. Artinya apa? Bahwa kalau zakat itu adalah ibadah harta yang berhubungan dengan rasa kasih sayang kepada manusia lain. Sama dengan hal orang yang mempunyai kewajiban hutang, maka karena itu boleh dia itu melaksanakan kewajibannya sebelum jatuh tiba. Maka karena itu berdasarkan keterangan ini, menurut pendapat saya bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah yang menyatakan boleh tak zakat. Nah, maka karena itu menurut saya pendapat yang kuat adalah pendapat imam atau mazhab yang tiga ini, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian yang paling akhir, berapa jarak takdir zakat? Ulama dalam jangka 1 tahun sepakat boleh. Mulai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi itu sampai 20 tahun pun boleh. Itu dijelaskan di dalam kitabnya itu, di dalam kitab Al-Qadir halaman apa di 1 halaman 516. Jadi mungkin pengantar kiai atau Bapak Hidayat tentang hukum takdir zakat menurut pendapat ulama ini, terutama mazhab yang 4. Ya, terima kasih. Itulah mungkin pengantar dari saya. Terima kasih Gus Wadud, Bapak yang menyampaikan materi dari Lumajang. Karena memang dari Lumajang tidak diperbolehkan untuk ke Jember karena memang Lumajang ya terkait virus corona ini. Terima kasih banyak sudah memberikan kepada kita wawasan terkait hukum, terkait waktu, bahkan yang terakhir yaitu terkait diperbolehkannya mendahulukan atau menyegerakan membayar zakat. Apakah zakat fitrah